Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Keutamaan siwak dan perintah bersiwak. Siwak adalah nama untuk dahan atau akar pohon yang digunakan untuk bersiwak. Islam adalah agama yang mencintai kesucian dan kebersihan. Oleh karenanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan dengan sangat kepada umatnya untuk bersiwak atau dalam istilah lain menggosok gigi. Dan para ulama sepakat bahwa hukum bersiwak adalah sunnah muakkadah. Dalil anjuran bersiwak seperti yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsartu alaikum fis siwak." Aku telah banyak memberi peringatan kepada kalian untuk selalu bersiwak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat bersemangat ketika bersiwak sehingga sampai keluar bunyi dari mulut beliau seakan-akan beliau muntah. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, ia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang bersiwak dengan siwak yang basah dan ujung siwak pada lidahnya, dan beliau sambil berkata, dan siwak berada pada mulutnya seakan-akan beliau muntah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan yang lebih menunjukkan akan besarnya perhatian beliau dengan siwak, yaitu bahwasanya di akhir hayat beliau masih menyempatkan diri untuk bersiwak. Sebagaimana dalam hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa ia berkata, Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di dadaku. Abdurrahman radhiyallahu anhu membawa siwak yang basah yang dia gunakan untuk bersiwak, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang siwak tersebut dengan pandangan yang lama. Maka kata Sayyidah Aisyah, aku pun lalu mengambil siwak itu dan menggigitnya untuk dibersihkan. Lalu aku membaguskannya. Kemudian aku berikan siwak tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bersiwak dengannya. Dan tidaklah pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak yang lebih baik dari itu. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari bersiwak, beliau pun mengangkat tangannya atau jarinya lalu berkata, "Fir rafiqil a'la." Beliau mengatakannya 3 kali. Kemudian beliau wafat. Dalam riwayat lain,
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang siwak tersebut. Maka aku pun tahu bahwa beliau menyukainya. Lalu aku berkata, aku ambilkan siwak tersebut untuk engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan kepalanya atau mengangguk, yaitu tanda setuju. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun keutamaan bersiwak adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku matharatun lil fammi mardatun lirrabbi. Bersiwak itu dapat mensucikan mulut dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Waktu bersiwak ada 3. Yang pertama, setiap kali hendak sholat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin. Seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Waktu kedua, ketika bangun malam. Hudzaifah radhiyallahu an berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwaki. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari, beliau menggosok-gosok mulutnya atau giginya dengan siwak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Waktu ketiga, akan masuk rumah atau mendekati istri. Shuraih bin Hani pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu? Qalat bisiwak. Dengan aktivitas apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali jika masuk ke rumahnya atau mendekati istrinya? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan bersiwak. Hadis riwayat Muslim. Hadis-hadis tadi menegaskan bahwa bersiwak dapat mensucikan dan membersihkan mulut. Bersiwak juga merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus dalam perkara-perkara yang disyariatkan untuk bersuci dan membersihkan diri, seperti sholat atau ketika terjadi perubahan bau mulut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang dan sering bersiwak, serta sering memerintahkan para sahabatnya untuk bersiwak. Pelajaran yang bisa kita petik dari pemaparan tadi adalah: pertama, penekanan terhadap sunnahnya bersiwak. Kedua, keutamaan bersiwak dan ia dapat mendatangkan keridhaan Allah serta mensucikan mulut. Ketiga, lebih ditekankan untuk bersiwak ketika hendak mengerjakan sholat, ketika bangun dari tidur, serta ketika masuk ke dalam rumah dan mendekati istri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.